A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Rasa syukur yang tidak terbatas dan entah bagaimana kita ingin mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah sebab begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kenikmatan itu sebenarnya bukan karena kita layak untuk mendapatkannya, tetapi semuanya karena begitu berasa kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada satu hamba siapapun, bahkan baginda Rasulullah pun sebagai seorang hamba, apalagi kita manusia biasa seperti ini, manusia sempurna, mustahil bisa menghitung di sini bukan menghitung dengan kalkulator ya, enggak, bukan menghitung seperti itu. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung, artinya kalau engkau ingin membayangkan, ingin membalas segala kenikmatan Allah, pasti semua potensi yang Allah berikan kepada kita mustahil. Semua potensi apapun juga, dari potensi akal, dari potensi khayal, apalagi potensi materi jasmani, itu mustahil untuk bisa memahami, bisa menangkap segala apa yang Allah berikan kepada kita. Sebab pemberian Allah itu tidak pernah berhenti dia curahkan kepada kita, nggak pernah. Kita ini bisa hidup seperti ini, bisa terus ada, itu karena bentuk emanasi yang Allah berikan kepada kita, terus curahan emanasinya kepada kita, terus. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan bahwa ya Allah, bagaimana aku bisa membalas semua kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku dengan ibadah-ibadah yang aku lakukan. Itu Rasulullah. Makanya kita ini terkadang merasa malu ya, merasa baik dengan segala kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, merasa udah paling istimewa dengan segala amal ibadah yang sudah kita lakukan. Kalau masih ada rasa seperti itu niscaya apa? Menandakan bahwa kita sebenarnya belum berjalan, belum melakukan ibadah. Karena ibadah itu apa? Ibadah itu Anda itu berjalan menuju kepada kepada Allah, kepada orang yang Anda sembah. Itu ibadah. Jadi menundukkan diri kita sehingga kita semakin semakin dekat dengannya. Bagaimana kita bisa merasa sombong? Bagaimana kita bisa merasa ada? Bagaimana kita bisa menyadari semua ibadah kita, amal perbuatan baik kita, kalau kemudian kita apa? Berada di dekat Musa, bukan? Kan begitu? Makanya orang kalau semakin kuat, bagus ibadahnya, pasti dia akan melihat dirinya apa? Baik, paling kotor, melihatnya paling tidak ada apa-apanya. Seperti perjalanan seseorang menuju kemana? Ya. Nih, ini sumber cahaya ini, matahari. Kita ini kecil. Ketika kita jauh dari matahari, yang kecil terasa apa? Terasa ada. Ketika kita jauh dari matahari, sinar-sinarnya matahari itu apa? Sinar-sinar matahari itu sampai kepada kita hanya percikan-percikannya saja, sehingga dengan percikan tersebut kita akan merasa bahwa semua itu berasal dari kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, semua apapun juga yang berasal dari kita rasa berasal dari siapa? Dari diri kita. Sehingga apa? Sehingga
semua bentuk perbuatan baik yang kita kerjakan, selalu kita tuntut apa? Kita tuntut balasan. Nah, ini kan selalu kita menuntut ada balasan dari semua apa yang kita lakukan. Lalu bagaimana seorang hamba masih melihat diri dia dengan amal perbuatan dia, masih menuntut balasan. Sedangkan apa? Sedangkan apa yang kita miliki dari perbuatan baik kita, siapa yang memberikan? Allah. Dari siapa? Wujud kita, keberadaan kita dari siapa? Ya dari Allah. Dari Allah. Berarti kita ini akan terus berutang kepada Allah. Jadi semakin kita berbuat baik, harusnya kita semakin apa? Semakin mengecil. Nah, semakin mengecil, terus mengecil sampai apa? Sampai meniada, sampai hilang, fana, melebur bersama-sama dengan Allah. Jadi dia hanya akan melihat diri dia kecil dan tidak ada apa-apanya. Ini dengan ibadah kita terus melangkah, terus berjalan. Semakin dekat kepada sumber apa? Kepada sumber cahaya. Ketika kita semakin dekat, berjalan terus, ini apa? Ini kan terkikis terus kita terkikis. Jadi bentuk-bentuk alam kasar yang kita miliki, ya, ini alam kasar. Dari alam apa? Dari alam nafsu. Dari alam nafsu kita, ketika kita terus mengasah diri kita dengan ibadah kita, dengan zikir kita, nah, ini kita terus apa? Terus melangkah, nah, terkikis, semua terkikis. Hilang satu persatu semua apa yang ada di dalam diri kita yang menempel itu kan bukan hakikat diri kita. Hakikat diri kita apa? Roh. Nah, kemudian ditempelin apa? Ditempelin oleh jasmani. Nah, ini muncul nafsu, ditempelin oleh nafsu. Kemudian muncul apa? Muncul sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Hasud, dengki, iri, merasa baik, sum'ah, riya, apa segala macam. Muncul semua. Nah, semua itu menempel di sini, menempel. Nah, kalau kita kemudian beribadah, berjalan menuju kepada Allah, ibadah adalah proses kita untuk naik. Nah, ini terkikis, harusnya ini hilang satu persatu. Hilang. Jadi semakin orang menunduk kepada temannya, maka apa? Maka dirinya akan hilang. Dia akan hilang semua kotorannya dan akan terbuka apa? Akan terbuka pandangannya. Dengan ibadahnya dia akan melihat, oh ya Allah, hanya dirimu ya Allah, bukan diri saya, bukan milik saya, milikmu ya Allah. Nah, makanya dia tidak pernah melihat diri dia apa? Diri dia baik dengan perbuatan baik. Itu akan terlihat benar. Tapi kalau ada orang beribadah, tapi kemudian muncul terus rasa apanya dia, rasa baiknya dia. Jadi kalau kemudian dia berbuat baik, kemudian selalu menanti mengharap apa balasannya. Selalu dia tunggu-tunggu, ya Allah saya sholat duha, apa balasannya sholat duha saya ya Allah. Berarti apa? Berarti ibadahnya dia bukan untuk apa? Bukan untuk Allah. Jadi dia berputar-putar di mana? Dia berputar-putar hanya di rumahnya aja, di rumah nafsunya. Dia berputar di sini, terus berkeliling di sini. Jadi nggak berjalan dia. Tapi dia merasa dia apa? Dia merasa dia sudah berbuat baik. Merasa berbuat baik, tapi sebenarnya apa? Dia tidak jadi baik. Nah, makanya di dalam surah apa? Dalam surah Al-Kahfi, ya, dari 103 sampai 106 itu jelas sekali Anda bisa lihat. Nah, Allah bilang apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Mau enggak kalian kami kabarkan orang yang paling merugi dengan amal perbuatan dia. Paling merugi, sangat merugi dengan perbuatan baik dia. Jadi dia beribadah, dia berzikir, dia berbuat semua kebaikan-kebaikan. Terlihat dari luarnya, Masya Allah, malaikat aja kalah dengan perbuatan baik dia. Benar, malaikat aja kalah dengan perbuatan baik dia. Jadi dia terlihat dalam luarnya, zahirnya. Jadi perbuatan baik itu seperti apa ya? Perbuatan baik itu seperti dua sisi mata uang. Perbuatan baik itu dua sisi mata uang. Terkadang apa? Terkadang bisa membuat orang sombong. Terkadang bisa membuat orang baik, semakin merendah. Itu dua sisi mata uang. Hanya sekarang jadi ketika kita beribadah, tinggal sisi mana yang muncul? Apakah sisi di sininya atau sisi di sananya? Makanya kenapa Anda melihat iblis itu kan dengan ibadahnya dia, sisi yang muncul di dalam ibadahnya dia apa? Sisi sombong. Makanya mohon maaf ya,
Mohon maaf. Jadi kalau ibadah tidak dibarengi dengan apa? Tidak dibarengi dengan pembersihan diri, maka semua ibadahnya kita itu hanya akan membuat kita ini. Makanya banyak orang-orang keras hati, dengan ibadah itu dia keras hati, susah dinasehati, susah menerima kritikan. Kan begitu, banyak orang-orang merasa bahwa diri dia baik dengan kebaikan yang dia, makanya susah sekali. Terkadang kita itu mudah meluruskan orang salah daripada meluruskan orang yang merasa dirinya benar. Kan begitu. Jadi Anda sudah merasa diri Anda benar, tapi kemudian ada orang menegur Anda. Makanya Rasulullah itu berdakwah, yang paling susah didakwahi Rasulullah itu siapa? Orang pintar atau orang bodoh? Pintar. Yang paling susah didakwahi sama Rasulullah itu orang pintar. Makanya yang menolak dakwanya Rasulullah itu kebanyakan orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh. Kepintaran tapi tidak dibarengi dengan apa? Tazkiyah. Ini paling bahaya, paling merusak. Jadi kalau tidak dibarengi dengan tazkiyah nafsnya kita, pasti kita tidak akan semakin baik. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Jadi amal perbuatan yang mereka kerjakan membuat mereka apa? Melenceng. Jadi bukannya mereka menuju kepada Allah, tapi melenceng ke mana? Ke dunia. Nah ini kan bahaya. Jadi kita merasa ada orang yang berjalan di awalnya dia merasa apa? Ini yang paling bahaya loh. Jadi ketika kita berjalan menuju kepada Tuhan, menuju kepada Allah, ya Allah saya ingin ketemu denganmu, ya Allah saya ingin berjumpa denganmu. Itu kan sebenarnya rasa yang selalu ada di dalam diri kita, rasa ingin kembali, ingin ketemu, ingin berjumpa, ingin menatap Allah. Makanya Anda bisa melihat munajat-munajatnya para kekasih-kekasih Allah itu di dalam ibadahnya mereka. Allahu Akbar. Terkadang kita itu malu kalau kita membaca doa-doanya mereka, karena kita merasa terkadang ya Allah ini seperti saya ya Allah. Kan begitu. Anda kalau baca munajatnya, misalnya munajatnya siapa ya? Munajatnya Rasulullah misalnya. Munajatnya Rasulullah Anda bisa melihat mengatakan begini. Ilahi, ini kan ada banyak munajat. Salah satunya munajat Sya'baniyah ya. Munajat Sya'baniyah di bulan Sya'baniyah Rasulullah. Kita berada di bulan Sya'ban. Salah satu munajatnya Rasulullah dia baca begini. Wasma' du'ai idza da'utuk. Ya Allah dengarkan doaku ketika aku berdoa. Ya Allah dengarkan munajatku, rintihanku ketika aku merintih. Kemudian apa? Allah bilang, ya Allah dengan semua apa yang sudah aku lakukan, doaku, rintihanku, semua itu aku lakukan untuk apa? Untuk membuat agar engkau itu mau menatap diriku. Itu saja. Jadi ketika kita menangis itu sebenarnya tujuannya kita menangis untuk apa? Allah menatap kita. Ya sebenarnya untuk mencolek gitu. Seakan-akan mencolek, ya Allah pandangi aku, lihatin aku, keadaanku. Seperti anak-anak, Anda bisa melihat biasa anak-anak itu kalau dia menangis meraung-raung, sebenarnya apa tujuannya dia? Supaya orang tuanya menatap. Ya supaya orang tuanya itu mau menatap diri dia. Begitu juga dengan kita. Jadi sebenarnya kalau bagi para kekasih Allah terkadang ini masalah-masalah dunia apa segala macam, sebenarnya itu hanya apa? Itu hanya sebuah media, hanya sebuah alasan bagi mereka yang sebenarnya tujuannya mereka itu untuk datang kepada Allah, bukan untuk mengadu, enggak. Bukan. Tapi tujuannya mereka itu untuk apa? Ya untuk Allah itu mau apa? Mau menatapnya mereka saja, itu aja ya Allah. Jadi bukan karena aku itu ingin ingin diangkat, bukan aku ingin diselesaikan masalah, enggak, bukan itu. Tapi yang aku inginkan dengan rintihanku apa? Ya pandangi aku ya Allah. Itu aja. Karena kalau Allah sudah datang, Allah sudah pandangi, apa kira-kira yang terjadi dalam hidup kita? Kira-kira kalau Allah udah pandangi, kira-kira kita kalau anak-anak sudah menangis, kemudian orang tua menatap kita, kira-kira apa yang dia akan lakukan dengan kita? Kan dia datang, dia usap-usapin, dia belai, kan begitu. Ketika sudah dibelai, sudah diusap, kira-kira kita masih butuh sesuatu enggak? Kita nggak butuh lagi, sudah nggak memikirkan uangnya, nggak memikirkan pulsanya, nggak memikirkan, enggak, sudah bukan itu lagi. Pokoknya sudah adem deh bersama-sama dengan Allah. Itu. Jadi bagi para kekasih Allah itu yang selalu mereka inginkan, selalu keintiman, keakraban dengan Allah. Nah, ibadah itu seperti itu. Dan salah satu yang membuat orang itu bisa merasakan semua itu, keakraban dengan Allah, keintiman dengan Allah, kedekatan dengan Allah, itu tidak lain ibadah berpuasa.
puasa. Jadi puasa itu fungsinya apa? Puasa itu fungsinya sebenarnya membuat manusia itu melepaskan diri dari hakikat apa? Hakikat dirinya dia dengan alam apa? Alam dunia, alam nafsu. Ini hakikat puasa. Jadi hakikat puasa itu kalau Anda lihat amalan, sebuah amalan yang memiliki unsur apa? Unsur ketiadaan. Unsur ketiadaan, unsur negatif, bukan unsur positif. Itu puasa. Kalau amalan-amalan yang lain, nanti saya jelaskan apa maksudnya dari unsur ketiadaan, unsur negatif. Kalau amalan-amalan lain, misalnya sholat, ya sholat, ini memiliki unsur apa? Unsur positif atau unsur apa? Unsur penegasan. Penegasan. Itu bedanya. Kalau puasa ketiadaan, coba Anda lihat, puasa itu apa yang kita lakukan? Anda mengerjakan atau sebenarnya Anda tidak mengerjakan? Puasa unsur mengerjakan atau unsur tidak mengerjakan? Ya tidak mengerjakan. Anda tidak makan, tidak minum, semuanya berada pada posisi apa? Posisi tidak mengerjakan sesuatu. Sedangkan kalau di dalam ibadah-ibadah yang lain, semuanya memiliki unsur apa? Dia mengerjakan. Anda sholat, Anda ruku, Anda sujud, Anda berzikir. Tetapi kalau di puasa apa? Semuanya memiliki unsur apa? Unsur menafikan diri kita. Itu puasa. Itu fungsinya. Jadi kenapa puasa? Puasa itu tidak lain bagaimana menghilangkan apa? Menghilangkan seluruh unsur-unsur apa? Unsur-unsur kemanusiaan yang kita miliki. Unsur-unsur nafsu yang kita miliki. Dan itu hanya bisa dihilangkan dengan puasa. Makanya kenapa Allah mewajibkan puasa? Sebab hanya dengan puasa manusia mampu menghilangkan apa? Mampu menghilangkan seluruh unsur-unsur nafsunya dia. Hanya dengan puasa. Makanya Anda bisa melihat bahwa semua ibadah yang Allah wajibkan kepada manusia dengan berbagai macam bentuknya, ini memiliki apa? Memiliki efek dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi tidak sama. Saya udah ulang, saya mungkin sudah sampaikan. Jadi efeknya berbeda, tujuannya berbeda. Tidak sama. Puasa lain, sholat lain. Jadi apa yang dialami oleh seseorang dengan ibadah yang dia kerjakan itu akan memberikan dampak yang berbeda-beda, tidak akan sama sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itu berbeda. Jadi puasa memiliki tujuan yang berbeda dengan apa? Dengan sholat. Sholat memiliki apa? Memiliki tujuan yang berbeda dengan zakat. Tidak sama. Seandainya ini semuanya sama, berarti apa? Kalau semuanya ini sama, berarti ya tidak perlu lagi banyak satu saja. Tidak perlu lagi ada semua. Ya cukup Anda kerjakan satu, cukup muncul satu. Ya semuanya sudah mencakup. Tapi kan tidak. Jadi ada tujuannya dari situ. Nah, jadi kalau Anda bisa melihat bahwa puasa kemarin saya udah singgung sedikit hubungan puasa dengan apa? Dengan Isra dan Mi'raj. Kan? Nah, ini Mi'raj, Isra berhubungan dengan apa? Ini puasa. Mi'raj, sholat. Sholat berjumpaan dengan Allah. Makanya kenapa ketika Rasulullah Mi'raj, yang dia dapatkan ketika Rasulullah Mi'raj apa? Apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah Mi'raj? Sholat. Tapi yang membuat Rasulullah naik ke atas apa? Apa yang membuat Rasulullah naik ke atas? Isra. Yang mengangkat Rasulullah naik ke atas apa? Puasa. Yang membuat Rasulullah naik ke atas itu puasa. Sebab puasa itu apa? Puasa itu meringankan beban manusia. Jadi beban-beban yang ada di dalam diri kita itu bisa apa? Bisa ringan dengan puasa. Jadi kalau puasa yang kita kerjakan ini puasa hanya orang awam, puasa-puasa yang selama ini kita kerjakan, kita sudah kerjakan puasa sudah berapa lama? Sepanjang umur kita sudah sering berpuasa. Tapi kira-kira efek yang kita rasakan ada nggak? Kan nggak ada. Nggak ada sesuatu yang muncul di dalam apa? Di dalam hidup kita dengan puasa yang kita kerjakan. Seharusnya ketika orang berpuasa,
Ketika dia mengerjakan sesuatu, ya seharusnya apa? Ya seharusnya ada sesuatu yang Anda dapatkan. Sekarang gini, Anda kalau misalnya pergi ke satu tempat atau mengerjakan sesuatu. Kira-kira ketika Anda mengerjakan sesuatu, ada nggak yang Anda dapatkan dengan apa yang Anda kerjakan? Ada? Harusnya ada. Harusnya ada. Ada. Misalnya gini, misalnya Anda pergi ke majelis nih, duduk di majelis. Kira-kira ketika Anda duduk di majelis ini, duduk seperti ini, ada nggak yang Anda rasakan? Ada nggak yang Anda alami? Ada nggak yang Anda lihat? Kan ada. Anda mendapatkan sesuatu. Artinya sebuah pekerjaan itu menggambarkan apa? Sebuah pekerjaan menggambarkan ada action, dan setiap action itu menggambarkan ada sesuatu yang didapat, kan begitu. Jadi kalau Anda action, Anda bergerak, tapi kemudian Anda tidak mendapatkan sesuatu, artinya ya Anda tidak bergerak, kan begitu. Nah, begitu juga dengan amalan-amalan ini. Ketika Anda puasa, harusnya pada saat Anda berpuasa ada yang Anda dapatkan dengan puasanya Anda, karena Anda berproses melakukan sesuatu. Tapi ternyata sekian lama kita berpuasa, tapi tidak ada yang kita merasakan. Nah, ini menandakan bahwa puasa kita apa? Puasa yang dikatakan oleh Rasulullah hanya apa? Menahan lapar dan Hanya haus. berpuasa, hanya lapar, tapi ya nol. Kam min qaimin wa shaimin, berapa banyak orang yang berdiri sholat, yang berbuat baik, berbuat baik. Kam min qaim. Qaim ini apa? Qaim ini bukan berdiri, hanya sekedar berdiri sholat. Artinya qaim umum, setiap kebaikan yang Anda kerjakan adalah tanda Anda apa? Tanda Anda melakukan sebuah kebaikan. Nah, ketika Anda melakukan sebuah kebaikan, berapa banyak orang yang melakukan kebaikan, tapi dari kebaikan yang dia kerjakan dia tidak mendapatkan apa. Nah, itu menandakan bahwa kita sebenarnya tidak berbuat. Makanya nanti di kemudian hari menurut surat Al-Kahfi, kita akan terbelalak loh. Kita tidak melihat amal perbuatan kita. Wong sekarang aja kita tidak rasakan. Harusnya bukan nanti diperlihatkan oleh Allah ketika kita sudah meninggal, nanti di alam barzah. Di alam barzah itu juga pasti akan terjadi. Di alam barzah pasti setiap kita akan diperlihatkan apa? Akan diperlihatkan amal perbuatan kita. Karena kita menulis loh. Kita menulis setiap amal perbuatan kita, sholat kita apa segala macam. Tapi bukan menulis dengan apa? Dengan pulpen. Enggak. Bukan menulis dengan pulpen. Makanya nggak usah sibuk-sibuk sediain pulpen. Nah, bukan dengan itu kita menulis amal perbuatan kita, tapi kita menulis perbuatan kita dengan apa? Dengan diri kita. Jadi diri kita, amal perbuatan baik kita tulis di mana? Kita tulis di dalam diri kita. Ini akan membentuk diri kita, akan membentuk karakter kita, akan merubah diri kita semua. Jadi dengan ibu berbuat baik, karakternya ibu yang dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh nafsu. Dengan perbuatan baik apa? Berubah. Jadi kalau ibu berbuat baik tapi tidak berubah karakter yang ibu lakukan, berarti ibu tidak berbuat baik. Karena tidak berubah, diri ibu tidak berubah. Berarti ibu tidak menulis di dalam diri ibu. Nanti kalau semuanya ini sudah terbentuk, sudah berubah, nah ini yang nanti ibu akan saksikan, akan dibuka oleh Allah. Oh, ini diri saya, oh ini wajah saya, oh ini hakikat diri saya. Itu akan dilihat sama ibu. Nah, makanya coba Anda lihat para wali-wali Allah. Terkadang kita itu takut loh ketemu sama para wali-wali Allah. Karena kenapa? Para wali-wali Allah itu dia lihat diri kita, tampilan dari amal perbuatan kita itu seperti apa mereka lihat. Wajahnya kita itu dia lihat. Apakah sholat-sholat yang kita lakukan itu membentuk diri kita atau tidak, jelas sekali. Di dalam Al-Quran kan sudah dibilang bahwa sholat itu bisa mencegah. Nah, mencegah di sini mencegah bagaimana? Harusnya kan itu terbentuk. Ketika Anda mampu tercegah dengan perbuatan apa? Perbuatan sholat Anda dari perbuatan-perbuatan baik, itu menandakan bahwa apa? Bahwa karakter sholat itu apa? Mewujud dalam diri Anda. Itu membentuk diri Anda. Membentuk diri Anda. Nah, tapi kan itu tidak muncul. Nah, itu menandakan bahwa kita nggak sholat. Nah, Oke, sekarang di puasa. Kita kembali kepada puasa. Jadi puasa tujuannya apa? Puasa tujuannya bagaimana kita ini berusaha untuk menyerupai, menyerupai, kurang lebih seperti itu. Menyerupai apa? Menyerupai sifat Allah.
Dengan sholat. Dengan apa? Mohon maaf, dengan puasa. Jadi dengan puasa kita berusaha untuk menyerupai sifat-sifatnya Allah. Tidak makan. Sebab Allah itu makan nggak? Allah nggak makan. Allah nggak minum. Allah nggak tidur. Tapi kita puasa. Tidur. Ayo. Allah nggak makan, Allah nggak minum, Allah. Jadi semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dari apa? Dari penafian itu kita berusaha untuk apa? Kita berusaha dengan puasa kita hadirkan di dalam diri kita. Itu tujuannya. Jadi ketika kita melakukan puasa, kita berusaha untuk memiliki semua sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Dan itu nggak mudah. Orang melakukan puasa itu berat, itu puasa loh. Iya. Sangat berat itu puasa. Nggak mudah orang berpuasa. Terkadang kita berpikir puasa itu apa? Satu amalan yang ringan. Juga puasa itu paling berat sekali dari semua amalan. Makanya dikatakan apa? Saking beratnya itu puasa. Sampai Allah bilang bahwa balasan orang yang berpuasa itu siapa yang memberikan? Allah. Bukan malaikat yang catat loh. Bukan malaikat. Anda tidak akan melihat satu amalan yang Allah sendiri bilang apa? As-sawmu li. Coba. Allah nggak bilang apa? As-salatu li. Allah nggak bilang salat itu milikku. Tetapi as-sawm li. Salat itu milikku, kata Allah. Jadi jangan orang mengaku bahwa saya berpuasa. Sebab puasa itu bukan milik kamu. Puasa itu milik siapa? Allah. Pada hakikatnya adalah milik Allah. Itu milik Allah. Kenapa? Karena dengan puasa kita berusaha untuk menyerupai apa? Sifat-sifatnya Allah. Berarti Allah Akbar. Berarti mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Berarti yang melakukan puasa itu sebenarnya siapa? Allah. Bukan berarti Allah melakukan puasa seperti ini. Artinya ketika kita dituntut untuk menyerupai sifat-sifatnya Allah yang tidak makan, yang tidak minum, yang tidak melakukan ini, tidak menikah, tidak apa segala macam, itu pada akhirnya apa? Pada hakikatnya itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah atau perbuatan malaikat. Hanya malaikat yang melakukan itu semua. Dan disinilah kehebatannya siapa? Kehebatannya para malaikat. Jadi ketika kita punya nafsu, ketika kita memiliki nafsu kita ini tidak lain adalah bentuk kerendahan siapa? Kerendahan diri kita. Kita rendah karena ada nafsu. Tetapi ketika kita hilangkan nafsu, maka kita akan menjadi apa? Menjadi mulia seperti malaikat, bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Dan itu hanya bisa kita miliki dengan apa? Dengan puasa. Makanya ganjaran puasa itu Allah sendiri yang memberikan. Itu salah satunya. Allah sendiri yang bisa memberikan. Wong ketika Anda sudah puasa, Allahu Akbar. Ketika Anda sudah melakukan puasa, Anda benar-benar melepaskan diri Anda dari ikatan hawa nafsu Anda. Ikatan hawa nafsu Anda. Anda nggak makan. Anda nggak makan bukan hanya sekedar makanan-makanan apa? Makanan-makanan yang ada di luar itu mudah itu ibu. Makanan yang ada di luar itu sangat mudah. Anak kecil aja bisa melakukan itu. Nggak makan makanan yang ada. Bahkan terkadang apa? Terkadang kita biasanya kalau misalnya lagi berpuasa, kemudian ada orang makan di hadapan kita, kira-kira kita ingin makan? Kan enggak. Tapi kalau anak-anak kan biasa ada keinginan untuk makan juga. Saking berpuasa seperti itu sesuatu hal yang tidak terlalu istimewa. Karena mencegah seseorang tidak makan itu sesuatu hal yang sangat sederhana, siapa saja bisa melakukan. Tetapi hakikatnya bukan di situ. Ketika manusia itu tidak makan, artinya apa? Artinya sesuatu hal yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan materi manusia. Dengan materi. Jabatan, puji-pujian, kekayaan. Ini semua yang harus benar-benar dilepaskan oleh manusia dengan apa?
dengan puasa. Jadi makanan di sini yang harus benar-benar kita hilangkan. Jadi ada orang yang ditanya sama Rasulullah, ya, tanya sama Rasulullah di bulan Ramadan, Rasulullah tanya, apakah engkau berpuasa? Ya, Dia bilang, iya ya Rasulullah, saya berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu tahu hakikat puasa itu apa? Tidak ya Rasulullah, maaf. Kemudian apa kata Rasulullah? Masuk, engkau tidak berpuasa kalau begitu. Kenapa bisa? Ya ketika engkau tidak memahami sesuatu yang ketika engkau tidak memahami sesuatu yang engkau lakukan, lalu bagaimana engkau bisa meraih apa yang terdapat di dalam puasa tersebut? Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, ma hakikatul Ramadan? Apa hakikat dari saum itu? Kemudian dijelaskan satu persatu oleh Rasulullah. Apakah ketika engkau menahan dirimu tidak makan, apakah pada saat itu engkau berniat menjauhkan dirimu dari apa? Dari puji-pujian? Apakah pada saat itu engkau menjauhkan dirimu dari apa? Dari keinginan untuk dipandangi oleh orang lain? Apakah pada saat itu engkau menjauhkan dirimu dari apa? Dari keinginan untuk mendapatkan status, jabatan, apa segala macam? Apakah kemudian engkau pada saat itu menjauhkan dirimu dari kesenangan? Orang itu mengatakan, tidak ya Rasulullah, masuk engkau tidak berpuasa. Ini disebut dengan puasa apa? Ini disebut dengan puasa saumul qalb, puasa hati. Kalau kita ini baru puasa apa? Baru saumul badan. Baru saum badan saja yang kita lakukan, belum saumul saum hati. Belum. Jadi definisinya begini, Habib. Segala sesuatu orang berpuasa dan dia tidak mendapatkan itu, definisinya terhijab. Kalau yang di sini ini menghijab, Terhijab. ya. Kalau kita berpuasa hanya di sini, ini setiap amalan itu apa? Itu memiliki hijab. Setiap amalan, apapun juga yang kita miliki adalah hijab. Anda buka aja surat Al-Mutaffifin. Itu jelas sekali di situ. Jadi jangan Anda pandangi bahwa ketika Anda mengerjakan kebaikan kelar Anda. Enggak, belum kelar, belum selesai. Kenapa? Karena perbuatan baik itu sendiri apa? Hijab. Perbuatan baik itu sendiri hijab. Anda buka surat Al-Mutaffifin. Barrana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Barrana. Jadi akan tetapi yang menghijabi mereka apa? Amal perbuatan mereka bima kanu yaksibun, apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan kita itu bisa menghijabi kita dari apa? Dari meraih sesuatu. Ini kan yang harus dilepaskan, yang harus dihilangkan. Tapi kita benar-benar tidak melihat apa? Tidak melihat perbuatan baik kita. Jadi kalau saumnya kita, puasa kita, itu baru berada di saumul badan, baru berada di saumul nafs. Ya. Ini puasa. Puasa yang pada hakikatnya tidak memberikan efek apa-apa di dalam diri kita. Sesuatu hal yang sampai saat ini, ya kita lakukan, tapi efeknya nggak ada. Tidak ada kita rasakan. Sekedar apa? Sekedar menjatuhkan kewajiban saja. Sekedar selesai. Ya udah, saya sudah beramal. Ini yang disebut dengan apa? Ini saumul fikih. Puasa apa? Puasa fikih syariat saja. Tapi kalau saumul qalbu lain lagi. Jadi ketika kita berbicara tentang menahan, makan, minum, apa segala macam, ini bukan lagi berbicara tentang makanan yang ada di luar, bukan lagi minuman yang ada di luar. Ini punya apa? Punya penafsiran yang berbeda. Sebab yang mau dicapai apa? Sesuatu hal yang berbeda. Kalau di saumul badan, saumun nafs, yang mau diraih apa? Yang mau diraih di sini apa? Ketika kita berpuasa saumun nafs ini, yang kita inginkan apa? Sorry saja. Yang kita inginkan hanya sekedar apa? Sekedar menyelesaikan apa? Ya sekedar saja. Ya Allah, bulan Ramadan. Makanya terkadang kita terbebani dengan apa datangnya? Bulan Ramadan terbebani kita merasa susah dengan, aduh sudah datang lagi bulan Ramadan, harus bangun pagi, harus ini apa
segala macam, harus setengah mati. Itu yang muncul. Itu yang muncul. Terus terang aja, kita nggak usah malu-malu. Serius. Susah kita. Dengan katanya bulan Ramadan. Sedangkan Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang apa? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, ghufira lahu, Allah maafkan dosanya bima apa? Yang sudah terdahulu dan yang akan datang. Allahu Akbar. Ini sumpah janjinya Rasulullah. Jadi kalau orang itu merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan, Allah bilang apa? Diampuni semuanya. Jadi Anda itu tidak memiliki dosa lagi. Tapi gembira dulu di hati. Kenapa Anda nggak punya dosa lagi? Uang dengan puasa Anda bersama-sama dengan Allah, makam apa Anda dapatkan? Makam kebersamaan dengan Allah. Kira-kira menurut Anda ada nggak orang yang bersama-sama dengan Allah lalu dia punya dosa? Hah? Kira-kira menurut Anda ada nggak orang yang diajak oleh Allah, orang yang apa? Orang yang bisa berdampingan dengan Tuhan, lalu orang itu apa? Punya dosa? Mustahil. Mustahil. Makanya kenapa orang berpuasa itu apa? Itu menyerupai apa? Menyerupai sifat-sifatnya Tuhan. Nah, ketika sudah menyerupai sifat-sifatnya Allah, semua sifat-sifatnya Allah dia miliki, baru apa? Baru diajak oleh Allah untuk berjumpa. Selesai. Anda kalau misalnya udah gini, sekarang gini, Allahu Akbar. Katakanlah begini. Saya katakanlah ingin ketemu dengan si fulan, ketemu si A. Ini datang kepada si A, saya. Oke? Si A punya sifat-sifat yang kita pahami apa? Kita pahami memiliki sifat-sifat tertentu ini. Ini kan dimiliki oleh si A semua. Katakanlah si A yang sifatnya apa? Sifatnya pengasih, penyayang, dermawan, apalagi welas asih, lembut. Ini kan semua sifat-sifat yang dimiliki oleh si A. Lalu saya, saya sekarang saya mau ketemu dengan si A, mau berjumpa dengan si A, mau bertatap muka dengan si A. Lalu Anda lihat diri Anda memiliki sifat-sifat apa? Kasar, pemarah, mencaci, maki, kepo, selalu. Ini semua Anda miliki. Kira-kira ketika ini semuanya masih dilihat sama si A, kira-kira si A mau nggak ketemu dengan Anda? Nggak mau. Nggak mungkin dia mau ketemu dengan Anda. Itu akan tertolak, akan ditolak. Begitu juga dengan Allah. Jadi ketika Allah itu mengajak Rasulullah untuk ketemu dengan Allah, ya, dengan Allah, maka apa? Maka dipuasakan dulu Rasulullah, dibersihkan dulu. Puasa itu membersihkan diri. Artinya berusaha Rasulullah itu dibuat menyerupai seperti apa? Seperti Allah. Kamu harus serupa dulu dengan saya. Karena tidak mungkin orang yang berbeda bisa ketemu dengan Allah. Tapi sifat-sifatnya, bukan tampilan luarnya kita. Gini, katakanlah, ketika Anda mau ketemu dengan gubernur, kira-kira Anda kalau misalnya masih dengan tingkah lakunya Anda, masih dengan sifat-sifatnya Anda, kira-kira gubernur mau enggak ketemu dengan Anda? Enggak. Ketika dia mau menerima Anda, maka apa? Dia akan sesuaikan Anda dengan apa? Dengan kondisinya dia. Itu akan disesuaikan. Makanya ketika Rasulullah itu apa? Ketika Rasulullah mau diajak ketemu dengan Allah, Allah itu benar-benar apa? Membuat Rasulullah itu serupa dengan dia. Dan itulah tugasnya puasa. Tapi ini tidak akan mungkin kita dapatkan kalau kita masih puasa apa? Puasa nafs. Kapan Rasulullah bisa mendapatkan puasa ini? Puasa kalbu, puasa roh, puasa sir. Kapan? Itu dilakukan oleh Rasulullah bukan hanya pada bulan Ramadan saja.
bukan di bulan Ramadan. Rasulullah itu sudah mengalami proses apa? Proses pembersihan diri, proses penafian diri, proses puasa itu apa? Itu jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari sudah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi dipanggil oleh Allah di umur berapa? Di umur 40 tahun, 45 tahun. Di umur 45 tahun itu baru diajak oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Sedangkan proses itu sudah dilakukan oleh Rasulullah begitu panjang, jauh-jauh hari. Dari 25 tahun sudah dilakukan oleh Rasulullah, bahkan lebih jauh dari itu. 25 tahun itu terlihat jelas seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bolak-balik kemana? Gua Hira, bolak-balik untuk apa? Kira-kira Anda ketika Rasulullah datang ke Gua Hira, Rasulullah bawa makanan? Enggak, Rasulullah enggak bawa apa-apa, yang dia bawa diri dia. Jadi dia enggak suruh bungkus sama Khadijah, bungkuskan apa saya? Nasi goreng. Enggak. Jadi dia datang begitu saja, bawa dirinya dia datang ke sana. Sampai apa? Sampai mendekati sholat apa? Sampai mendekati sudah gelap, terik mata apa? Sudah terbenam, baru Rasulullah balik. Itu dilakukan Rasulullah setiap hari. Itu untuk mendapatkan apa? Yang mendapatkan panggilannya Tuhan tadi, perjumpaan dengan Allah. Makanya di dalam hadis tentang Ramadan dikatakan apa? Di sholat ini farhatan. Jadi orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan yang pasti akan dimiliki oleh orang yang berpuasa. Kira-kira ketika kita berpuasa, ada nggak kebahagiaan yang kita dapatkan? Ada nggak rasa bahagia? Saat mau berbuka. Nah, jadi pada saat apa? Pada saat kita mau makan, dan pada saat apa? Pada saat liqa, perjumpaan dengan Allah. Jadi pada saat kita mau makan, kita ini kan dihidangkan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika kita sudah dihidangkan, sudah selesai, kita ini apa? Dengan tugas kita. Itu kan satu tugas yang maha berat, menafikan diri Anda, melepaskan dari berbagai macam apa? Ikatan-ikatan duniawi. Kemudian apa? Allah hadirkan kepada Anda apa? Hidangannya. Sudah ada hidangan di hadapan Allah. Ini kan satu kenikmatan. Kita lihat hidangan jalan kote, kemudian lihat apa lagi? Sebuah Masya Allah, kan gembira benar kita itu. Apalagi kalau kemudian yang dihidangkan oleh Allah itu apa? Makanan-makanan langit. Artinya apa? Artinya makanan bagi orang-orang yang saumul qalb itu surga. Jadi ketika dia berada di sini, hidangan yang Allah berikan apa? Hidangan surgawi. Jadi ketika dia duduk, ketika dia mau berbuka puasa, dan wajib orang iftar. Iftar artinya apa? Dari kata futur. Iftar apa? Fataras samawati wal ard. Fatara apa? Fatara itu terbelah. Terbelah, terbuka. Makanya iftar itu membuka. Jadi fataras samawati artinya apa? Allah ciptakan, Allah buka, Allah perlihatkan apa? Allah perlihatkan apa yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Nah, jadi ketika orang iftar artinya apa? Iftar artinya apa yang selama ini Allah janjikan kepadamu itu dihidangkan oleh Allah di hadapan dirimu. Itu iftar. Bagi orang-orang yang saumul qalb, karena dia berproses menuju kepada Allah, maka apa? Maka pada saat itu ketika waktu iftar, waktu maghrib, dia diajak oleh Allah untuk apa? Untuk berbuka. Pada saat itu manusia sudah berada di mana pada saat dia berada di waktu maghrib? Di mana? Di hadapan Allah. Di surga. Baru hidangan yang Allah berikan loh, baru hidangan. Baru hidangan. Belum dia. Belum Allah. Nah, nanti ada lagi dua kebahagiaan. Makanya dikatakan apa? Makanya dikatakan di dalam surat Ar-Rahman, di surat Ar-Rahman ada dua surga kan? Jannatain. Dua surga. Surga yang mana? Surga hidangan ini, surga yang berbentuk apa? Yang berbentuk makanan-makanan segala macam. Tapi ada lagi surga yang lebih. Surga apa itu? Surga perjumpaan langsung bertatap muka dengan yang punya surga. Allah. Itu yang lebih lagi yang diinginkan. Itu yang kita inginkan, bukan ini ya Allah. Tapi Allah bilang oke, nggak apa-apa. Ini dulu yang kamu makan. Ini dulu. Ini bentuk apa? Bentuk rasa terima kasih Allah karena kamu sudah apa? Karena kamu sudah mau datang kepada aku. Allah berikan itu hidangan. Sama dengan menghilangkan semuanya,
kemudian mau datang kepada Allah, kita nafikan semuanya. Ya Allah, saya lepaskan semuanya, saya tinggalkan ya Allah, saya taruh di belakang ya Allah, saya hanya mau datang kepadamu, mau berjumpa dengan. Oh, makan dulu, silakan. Itu aja sudah luar biasa. Baru ini saja, masya Allah, sudah membuat kita bahagia. Tapi kata Rasulullah apa? Ada lagi kebahagiaan yang paling tertinggi. Apa itu? Liqa. Berjumpa langsung dengan Allah. Makanya kalau kita puasa belum sampai di situ, itu menandakan bahwa apa? Kita belum mendapatkan hakikat puasa yang sebenarnya. Pasti orang kalau berpuasa, pasti Ramadan dia puasa, pasti dia akan dapatkan perjumpaan dengan Tuhannya. Pasti itu kita akan alami. Pasti. Tapi kita harus lakukan dulu persiapan. Kita belum melakukan persiapan. Bulan Rajab sudah lewat. Iya, Ustaz. Sudah lewat bulan Rajab. Apa persiapan? Kita belum melakukan persiapan. Rasulullah dari mana? Dari kecil beliau sudah melakukan persiapan, sudah dipersiapkan oleh Allah. Kita ini baru disuruh di mana? Kita ini nggak disuruh jauh-jauh hari oleh Rasulullah, hanya disuruh di bulan Rajab. Rajab kamu persiapkan diri kamu. Rasulullah itu di bulan Rajab itu masya Allah. Sampai Aisyah itu bingung dengan Rasulullah, karena beliau melihat Rasulullah itu tidak puasa. Terkadang beliau i'tikaf itu di bulan Rajab berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, sama dengan bulan Syawal. Itu Rasulullah lah. Situ Rasulullah. Kalau kita masya Allah nggak ada bedanya antara bulan Rajab, bulan Syawal dengan bulan-bulan lain. Nggak ada bedanya. Nah, ini menandakan bagaimana kitanya itu mau ketemu dengan Allah di bulan Ramadan. Kalau kemudian apa bulan persiapan kita tidak di sini kan di sini menjadi tanda bahwa kita itu benar-benar mau berjumpa Allah atau tidak. Di situ itu jelas. Orang itu kan perlu bukti. Tidak mungkin Anda itu mau berjumpa dengan seseorang, mengatakan cinta kepada seseorang, lalu kemudian tidak ada tanda-tanda yang Anda berikan. Ya? Makanya kata Sayyidina Ali gini, ajaban lil muhibbi kaifa yanam. Sungguh sangat mengherankan orang yang mengatakan ya Allah dia cinta kepada aku, tapi kemudian banyak tidurnya. Nah, ini kan lucu. Bagaimana dia yang mengatakan cinta kepada Allah, tapi di jam-jam apa? Di jam-jam perjumpaan yang dimana Allah itu mau ketemu dengan dia nggak bangun. Jam-jam perjumpaannya Tuhan itu kapan? Dia malam. Ya tengah malam. Tapi kita tidur di situ asyik dengan baca. Kan terbukti enggak kamu nggak mau ketemu dengan. Begitu juga dengan sekarang ini Ramadan. Kamu bilang cinta sama Allah, betul nggak cinta sama Allah? Sebab Ramadan itu apa? Ramadan itu punya siapa itu Ramadan? Allah. Ramadan itu syahrullah, bulannya Allah, milik Allah. Karena milik Allah dinisbatkan kepada Allah, berarti apa? Berarti ketika Anda masuk ke dalam bulan Ramadan, Anda masuk ke mana? Ke rumah Allah. Anda diundang oleh Allah masuk padanya. Allahu Akbar. Sekarang ketika Anda masuk ke dalam bulannya Tuhan, ke dalam rumahnya Allah, bagaimana sikap kita? Allahu Akbar. Terkadang makanya orang kalau menyadari hal seperti ini, pasti dia akan malu di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum pantas untuk masuk ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Makanya wali-wali Allah, ini cerita aja. Ini satu, tapi itu yang dilakukan oleh wali Allah loh. Makanya wali Allah itu kan tingkat malunya, tingkat takutnya kepada Allah itu sudah sangat luar biasa. Sudah sampai di puncak ketakutan yang sangat luar biasa. Sampai pada puncak. Sampai pada puncak rasa malu yang begitu luar biasa. Saking malunya di hadapan Allah, mereka itu tidak berani meminta. Malu meminta, sudah sampai di puncaknya loh. Ya Allah, nikmatmu terlalu banyak ya Allah, kasih sayangmu terlalu banyak ya Allah. Kok saya masih mau meminta? Kira-kira, ya Allah, nggak bisa lagi mereka mengatakan apa-apa. Nggak bisa. Terkadang sampai jatuh-jatuh pingsan loh. Nah, ada seorang wali Allah, ya, saya lupa namanya, kalau nggak salah Abu Yazid Al-Bistami atau siapa. Ya, dia masuk ke dalam masjid mau sholat, terbuka masjid, orang pada masuk semua, dia di luar sholat, di luar dia sholat nggak masuk. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa kamu nggak masuk ke dalam masjid? Apa kata orangnya? Astahi min sahibi hadzal bait. Saya malu kepada yang punya rumah ini. Saya belum pantas untuk masuk ke dalam. Saya nggak tahu apakah dia mengundang saya atau tidak. Allahu Akbar. Itu rasa loh, rasa. Terkadang rasa itu kita nggak miliki. Terkadang kita merasa ya Allah, merasa ya biasa-biasa saja.
Tapi kalau kemudian kita betul-betul menyadari, ini Anda mau masuk kemana? Seperti orang yang mau pergi ke Baitullah. Apakah Anda itu sudah tahu Anda diundang, Anda pantas untuk datang atau tidak? Itu kan harus disadari dulu. Terkadang kan kesadaran itu nggak ada, pokoknya datang begitu saja. Mau apa? Pokoknya mau berputar-putar saja. Allahu Akbar. Nah ini kan kalau yang begitu-begitu udah muncul. Nah puasa di sini ini betul-betul apa? Betul-betul melatih diri kita untuk menghilangkan semua tempelan-tempelan yang kita miliki. Jadi menghilangkan semua nafsu kita. Nafsu ini paling merusak. Nafsu ini sangat merusak. Jadi mau dihilangkan dengan puasa. Jadi tanpa puasa, faman saqulat mawazinu, barang siapa yang apa? Yang timbangannya kurang, faman saqulat mawazinu, barang siapa yang timbangannya berat, maka dia di mana? Pada kehidupan yang sangat menggembirakan. Fi syatir radiyah. Saqulat mawazin itu seperti apa? Timbangan yang berat itu seperti apa? Amalan yang berisi. Kalau timbangannya kita berat, seperti orang itu ditimbangkan punya dua apa? Dua ujung kan? Kalau amalannya Anda berat, turun, Anda naik. Jadi ketika dia naik, yang naik ke atas ini siapa? Hakikat diri kita. Jadi nafsunya kita merendah, ini naik, rohnya naik ke atas. Itu faman saqulat mawazinu itu di situ. Jadi kalau kemudian kita merasa naik, itu menandakan bahwa amal perbuatan kita berisi, ada timbangannya. Tapi kalau tidak ada timbangannya, Anda bisa lihat di dalam surat Al-Kahfi yang tadi 103 itu jelas sekali itu. Rasulullah baca ayat itu menangis loh. Rasulullah baca ayat itu menangis. Coba Anda tafakurin aja itu ayat itu. Allahu Akbar. Surat Al-Kahfi. Rasulullah gemetar baca itu ayat. Sampai sahabat-sahabat heran, meneteskan air mata Rasulullah. Al-Kahfi surah 18. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Jadi orang-orang ini yang tadi apa? Yang menyangka dirinya sudah berbuat baik, sudah berpuasa, sudah melakukan apa-apa, tapi kemudian tidak ada hasilnya, tapi kemudian merasa baik, merasa sudah berbuat baik. Ini bahaya loh. Jadi kalau Anda merasa berbuat baik, sehingga kalau ada orang mengkritik Anda, ada orang yang memarahi Anda, tapi kemudian apa? Kemudian Anda merasa sakit, merasa susah. Ini bahaya. Bahaya loh. Hati-hati. Ini yang harus kita hilangkan. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Jadi kafir di sini bukan kafir secara apa? Bukan kafir secara i'tiqadi. Tapi mereka kafir apa? Kafir dari tanda-tanda yang Allah berikan kepada mereka. Tanda-tanda ayat-ayatnya Allah. Jadi ketika kita beribadah, itu ada ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayatnya Allah hadir di mana? Dalam kehidupan kita. Setiap apa yang hadir di dalam apa? Di dalam kehidupan kita adalah tanda-tanda kebesarannya Allah. Di alam dunia ada tanda-tandanya Allah. Di alam barzah ada tanda-tandanya Allah. Di alam sana ada semua tanda-tanda. Tapi kemudian apa? Kita ingkari. Cara kita mengingkari apa? Tidak menerima semua itu. Tidak menerima apa yang terjadi. Kita tolak itu. Ya Allah, bukan seperti itu ya Allah. Kita tolak. Jadi ketika ada orang yang menyakiti diri kita, kita apa? Sakit. Kita tolak. Kita bilang, ya Allah, kenapa harus begini ya Allah? Kalau orang sakiti kita itu berarti memang apa? Memang pantas kita disakiti. Iya. Pasti itu. Nah, waliqai fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum. Itu bahaya. Ini sangat bahaya. Di sini Rasulullah menangis. Jadi kalau kemudian apa? Kemudian Anda mengingkari tanda-tanda apa? Tanda-tanda keberadaan Allah yang Allah hadirkan dalam kehidupan. Kita tidak mampu menyaksikan, kita tidak mampu melihat, kita menolak semua itu. Kita tidak sampai pada posisi seperti itu. Itu kan menolak tanda-tanda kebesarannya Allah. Setiap apa yang hadir, baik itu buruk, baik itu baik, itu semua tanda-tanda kebesarannya Allah. Harus diterima sama kita, nggak bisa ditolak. Jangan ditolak. Jangan ingkari, jangan katakan ya Allah itu bukan darimu. Ya Allah kenapa harus begini? Enggak. Makanya Nabi Ayub tidak menolak. Nabi Ayub menerima. Menerima. Oke. Nanti apa? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah waznan. Jadi tidak ada nanti apa? Tidak ada timbangan.
Bagaimana Allah itu mau menyiapkan timbangan kalau kemudian tidak ada amalan kita? Kan sudah tidak ada, kan sudah dihapus semua sama Allah, sudah dihilangkan. Ya Allah, mana sholatku, mana ibadahku, mana zakatku, tidak ada. Makanya apa? Nanti di hari kiamat nanti tidak ada timbangan yang Allah akan berikan kepada kita. Tidak ditimbang, tidak ada yang mau ditimbang. Makanya hati-hati. Bahaya loh, hati-hati. Hati-hati. Jadi jangan tolak apa? Jangan ingkari itu tanda-tanda kebesarannya Allah. Jangan kita tolak tanda-tanda kebesarannya Allah. Kita harus menerima, kita harus pasrah, kita harus tawakal. Jangan ingkari. Bahaya itu kalau kita mengingkari itu. Makanya kalau kita belum sampai pada posisi itu ya tidak ada masalah. Tapi yang paling bahaya itu kalau kemudian kita tidak mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi jangan sampai di situ terus tidak memperbaiki diri kita. Karena buktinya kita sudah sekian lama beribadah, sudah sekian lama kita dekat dengan Allah, tapi kita terus merasa susah, terus merasa sedih, terus merasa kecewa, terus merasa berarti di mana semua amalan-amalan ibadah kita. Kan sayang. Harusnya kan terjadi perubahan. Harusnya terjadi perubahan. Jadi di situ kita bisa mengukur diri kita, apakah kita ini semakin baik dengan amal perbuatan baik kita atau tidak. Apakah kita semakin dekat dengan Allah atau tidak. Di situ saja, tidak ada yang lain. Nggak usah dulu memandang bahwa Allah akan membuka-buka rahasianya. Nggak usah dulu. Itu makam derajat yang tertinggi itu. Nanti kalau Anda semakin beribadah, Anda akan menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Itu pasti Anda akan alami. Pasti. Seperti baginda Rasulullah bisa memahami apa yang ada di dalam hatinya seseorang. Rasulullah lihat semuanya. Nggak usah dulu pikirkan itu. Itu akan terbuka bagi Anda. Anda akan mampu memahami apa yang akan datang. Anda akan tahu sehingga Anda merasa tenang. Nggak ada lagi rasa-rasa takut, rasa kecewa, nggak ada. Tapi kalau kemudian ini masih muncul dengan semua amal ibadah Anda, maka apa? Itu menandakan bahwa amal ibadah kita tidak mampu apa? Tidak mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Berarti puasa Ramadan kita itu tidak memberikan hasil maksimal di dalam ibadah. Tidak memberikan hasil maksimal. Sya'ban tinggal sedikit, tinggal 2 minggu lagi Sya'ban. Ramadan sudah mau datang. Seakan-akan Ramadan ini sedang melambaikan tangannya kepada kita. Kalau memang kita itu benar-benar berjalan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita berjalan, kita akan bisa merasakan keberadaan bulan Ramadan. Kita akan mampu mendengar panggilan bulan Ramadan untuk datang. Dan pada saat itu kita dengan penuh kegembiraan akan mengatakan labbaika ya Ramadan. Dan dikatakan di dalam salah satu hadis, Ramadan itu asma dari asma-asma. Itu namanya Allah. Hakikatnya adalah hakikatnya Allah. Makanya ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, hakikatnya kita masuk ke dalam kehadirannya Allah, ke dalam rumahnya Allah. Siapa yang tidak ingin datang berjumpa dengan Allah di bulan Ramadan? Bulan Ramadan bukan lagi bulan pembersihan, salah. Bulan Ramadan bulan apa? Bulan perjumpaan. Bukan lagi bulan istighfar. Bulan istighfar itu di mana? Di Rajab. Rajab itu bulan istighfar. Jadi di situ memperbanyak istighfar, memperbanyak mengurangi dosa, menghilangkan seluruh hal-hal yang buruk di sana. Di bulan Sya'ban apa? Di bulan Sya'ban bulannya bulannya Rasulullah. Di situ wasilah kita. Media kita dengan berjumpa dengan siapa? Meminta tolong syafaatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, bantu saya ya Rasulullah untuk bisa apa? Untuk bisa berjumpa dengan Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, gandeng tangan saya, bawa saya. Itu sebenarnya kalau orang paham loh di Sya'ban. Anda kalau memang berjalan dengan bulan Sya'ban, Anda akan rasakan bahwa Anda masuk ke dalam apa? Ke dalam wilayahnya Rasulullah. Anda mampu merasakan keberadaannya Rasulullah di bulan Sya'ban ini. Anda akan merasakan. Karena memang Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Hadza sya'ri kata Rasulullah. Makanya paling disenangi di bulan Sya'ban ini memperbanyak baca apa? Salawat. Di bulan Rajab yang paling diperintahkan memperbanyak apa? Istighfar. Karena itu bulannya kita. Dan kita itu orang yang paling banyak dosa. Istighfar perbanyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak itu terus sampai kita itu merasa apa? Kita tuh merasa dipanggil sama Allah. Ya Allah, saya dengar panggilanmu ya Allah. Saya dengar. Itu kan harus didengar itu. Harus didengar, kita rasakan keberadaannya Allah. Tarikannya Allah, saya merindukanmu wahai hamba. Itu kan ada balas-balasan. Itu Isra dan Mi'raj itu terjadi di situ. Terjadi di situ. Makanya ada yang mengatakan bahwa
Mi'rajnya Rasulullah bukan hanya 1-2 kali, enggak. Puncak Mi'rajnya Rasulullah di mana? Tanggal berapa? Makanya perbedaan Mi'raj itu terjadi. Karena Rasulullah memang bukan hanya 1 kali mengadakan Mi'raj. Puncak Mi'raj yang dirasakan Rasulullah di tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Itu puncak Mi'raj. Isra dan Mi'raj yang diabadikan di dalam Subhanalladzi asra bi abdi itu di mana? Di Rajab. Ada perbedaan. Tetapi Rasulullah bukan hanya 1-2 kali mengadakan Mi'raj. Berapa kali Rasulullah itu berjumpa dengan Tuhan, dipanggil terus sama Allah. Allahu Akbar. Salah satunya di bulan apa? Di bulan Ramadan di tanggal 17. Tanggal 17 Ramadan. Itu salah satunya. Mi'rajnya Rasulullah di situ. Ya mudah-mudahan kita juga bisa mengadakan bisa merasakan Mi'raj di bulan Ramadan di tanggal 17. Kita bisa merasakan keberadaannya di situ. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ustaz, tapi pekan lalu ada tentang makna sahur belum dijelaskan. Ya, oke. Ini sahur juga punya makna. Kita kan belum masuk ke situ. Kita baru ya kurang lebih hakikatnya puasa saja kita pahami dulu bahwa kita ini bukan hanya sekedar melakukan puasa nafsu saja, bukan ya, puasa lahiriahnya saja, enggak. Jangan sampai di situ. Anda berbeda dengan yang lain, kita berbeda dengan yang lain. Artinya jangan hanya mengejar hal-hal yang sangat rendah, jangan. Bukan itu yang kita inginkan. Bukan lagi surga-surga bukan lagi surga-surga bidadari, bukan lagi surga-surga buah, apel, anggur, bukan itu lagi yang kita inginkan deh, bukan. Jangan, bukan itu lagi yang kita inginkan. Tapi surga yang kita inginkan apa? Bukan lagi surga Aden, bukan lagi surga Firdaus, bukan itu. Lalu surga apa? Surga irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surgaku, keberadaanku, masuklah ke sini. Kamu dari sini, kamu berasal dariku. Kenapa kamu tidak menginginkan perjumpaan denganku? Kenapa kamu hanya menginginkan apa yang aku ciptakan? Itu hanya untuk menyemangati dirimu saja, bukan itu. Tapi datanglah kepada aku yang ingin ketemu denganmu. Jannatinya, surgaku. Makanya coba munajahnya apa? Munajahnya Rasulullah, ya Allah, sabartu ala harri nari. Ya Allah, saya itu mampu, ya Allah, kuat bersabar dengan apa? Panasnya api neraka, ya Allah. Derita-derita dunia itu, ya Allah, kecil, ya Allah. Nggak ada apa-apanya semua itu. Itu munajahnya para kekasih Allah. Sabartu ala harri nari. Ya Allah, panasnya api neraka. Panasnya apa? Panasnya derita-derita dunia. Itu kecil semua. Kemiskinan, kesusahan, cacian, makian, kecil, ya Allah. Tidak ada apa-apanya. Tapi apa? Kaifa asbiru anin nazari ila karam. Atau ila karam. Ya Allah, tapi bagaimana ya Allah saya bisa bersabar ketika saya tidak sanggup tidak mampu menatap wajahmu, ya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana saya nggak bisa melihat dirimu, ya Allah. Ini satu penderitaan bagi seorang kekasih. Seorang kekasih itu kalau tidak mampu melihat wajah kekasihnya, masya Allah, deritanya begitu luar biasa. Sehingga dia selalu ingin selalu ingin ketemu, selalu ingin melihat. Sehingga penderitaan bagi dia kecil, tidak ada apa-apanya, selalu karena sandarannya dia, pikirannya dia selalu kepada kepada kekasih. Derita itu terasa sakit, itu kapan? Cacian itu terasa sakit kapan? Ketika kita jauh dari. Kenapa? Kapan? Kira-kira kalau misalnya gini, kalau misalnya ada orang mencaci Anda tapi Anda nggak dengar, sakit nggak Anda? Enggak. Kan enggak. Artinya ketika Anda memikirkan itu, ketika Anda melihat itu, merasakan itu semua, Anda rasakan itu. Tapi ketika Anda tidak lagi merasakan semua, kira-kira sakit nggak? Enggak. Bukan? Bisa nggak kita merasakan itu? Bisa sebenarnya. Itu kan yang dialami oleh siapa? Dialami siapa? Nabi Ibrahim, ya. Dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Bukan? Coba lihat. Kira-kira istri-istri para pejabat yang diundang sama Zulaikha. Oh, iya. Ketika mereka dikasihkan pisau sama Zulaikha, sama buah, kemudian mereka asyik memotong buah,
asyik memperhatikan. Tiba-tiba apa? Yusuf disuruh lewat sama Zulaikha. Wahai Yusuf, lewatlah kamu ketika mereka asyik apa? Memotong buahnya mereka. Yusuf lewat. Ketika Yusuf lewat, mereka terpesona, ya Allah. Tapi ini apa? Ini memotong terus ini. Tapi pandangan mengarah kepada Yusuf, ya Allah, ini malaikat, ya Allah, betapa indahnya, ya Allah. Sehingga apa? Sehingga rasa sakit ini tidak lagi. Jadi bukan lagi buah yang mereka apa? Yang mereka ini enggak. Tapi yang mereka ini siapa? Tangannya mereka berdarah. Tapi mereka nggak merasakan sakit terus sampai hilang ini Yusuf. Baru kemudian mereka merasakan, ya Allah, sakitnya. Jadi penderitaan kapan kita rasakan? Ketika pikiran kita tertuju ke sini. Tapi ketika kita asyik dengan Allah, munajat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, ya Allah hanya dirimu, ya Allah nggak ada yang lain-lain, ya Allah. Kira-kira sakit enggak, kecil ya Allah, nggak ada apa-apanya ya Allah. Hanya memang tidak mudah loh mengalihkan pikiran itu nggak mudah. Sebab itu apa? Kondisi yang apa ya? Kondisi yang terkadang saling bertentangan antara kenyataan dengan apa? Keinginan. Dengan apa yang sedang kita pikirkan. Kenyataan Anda apa? Kenyataan Anda dimaki, kenyataan Anda disakiti, itu kenyataan yang Anda lihat. Tapi kemudian apa? Kemudian Anda berusaha untuk menghilangkan itu. Makanya kan susah. Sangat susah, tidak mudah. Makanya kan perlu pelatihan. Perlu pelatihan bagaimana kita mampu mengalihkan apa? Mengalihkan diri kita dari apa yang sedang kita alami, mampu berdamai dengan apa? Dengan apa yang kita pikirkan. Jangan sampai kita. Tapi bagaimana yang saya sampaikan ini, semuanya ini harus dialami secara langsung. Itu hakikatnya. Jadi ketika dikatakan bahwa orang harus iftar, ya harus iftar berbuka, ada hidangannya Tuhan, itu harus betul-betul kita alami. Jadi bukan lagi apa ya, percakapan, ucapan-ucapan Nabi itu bukan hanya sebatas teori apa, teori yang berada di alam luar saja, enggak. Tapi bagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi itu hakikat yang dia rasakan. Jadi semua apa yang diungkapkan oleh Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu itu apa? Wahyu itu kondisi yang dialami oleh Rasulullah ketika dia apa? Ketika dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Itu wahyu. Jadi semua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah ungkapan apa yang dia rasakan secara batin. Kemudian dia transfer kepada kita. Dia sampaikan. Lalu kemudian kita tangkap itu secara teori. Tapi rasa yang dirasakan oleh Rasulullah kita tidak rasakan. Makanya beda. Makanya doa, kalau kita berdoa seperti doanya Rasulullah, beda. Doanya Rasulullah adalah doa kondisi apa? Jiwanya. Itu yang dia ungkapkan. Kalau kita ketika berdoa, kondisi jiwa kita nggak di situ. Kita tidak merasakan. Kita tidak merasakan apa yang dialami oleh Rasulullah. Makanya kita sangat sulit menangis, sangat sulit jatuh pingsan, karena kita tidak mengalami itu semua. Oke, nah, jadi kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengalami itu semua, berusaha untuk merasakan itu secara langsung. Jadi bukan hanya sebatas teori, jangan hanya sampai di situ saja, tapi bagaimana kita ini benar-benar bisa menangkap itu semua, mencicipi itu semua secara apa? Secara langsung, dan harus ada pelatihan diri. Dan itu kita mulai dari mana? Dari bulan Sya'ban ini. Belum terlambat, masih ada 2 minggu kita ini. Kita pupuk hati kita, jiwa kita untuk bisa merasakan rasa apa? Rasa cinta terhadap bulan Ramadan. Itu hadirkan itu, ya Allah, munculkan rasa cinta, ya Allah, hadirkan itu, sehingga kita betul-betul bisa merasakan apa? Kerinduan kita kepada bulan Ramadan. Harus berubah Ramadan kita bulan ini, harus berubah. Jangan sama-sama dengan bulan Ramadan yang kemarin-kemarin, rugi gitu. Sangat rugi. Jangan sampai. Oke, saya rasa itu. Ada lagi? Kalau enggak kita tutup. Amalan di bulan Sya'ban ini sebaiknya apa saja, Ustaz? Amalan di bulan Sya'ban banyak, ya banyak. Hanya karena kita ini tidak tidak melakukan tahapan-tahapan sebelumnya, makanya di bulan Sya'ban ini yang diperbanyak itu apa? Baca Quran. Itu baca Quran. Kemudian apa? Memperbanyak salawat. Perbanyak salawat. Kemudian perbanyak sholat taubat. Ya, perbanyak sholat taubat. Perbanyak istighfar. Ya. Kemudian perbanyak, kalau ada waktu sholat tasbih. Kemudian ada wirid-wirid yang harus kita baca, zikir-zikir yang harus kita baca. Salah satunya zikir yang harus kita rutinkan baca terus, itu zikir la ilaha illallah. Itu rutin kita harus baca.
Kemudian rutinkan juga baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian rutinkan juga baca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu rutin baca terus, amalkan itu. Itu untuk apa? Untuk membuka hati kita, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, supaya kita itu apa? Supaya kita bisa connect dengan Allah. Itu rutin baca terus, jangan lupakan itu, baca sebanyak-banyaknya, nggak usah ada hitungan, baca saja. Dan waktu yang paling bagus untuk kita beramal itu pada malam hari. Jangan perbanyak tidur, ya. Jangan perbanyak tidur, harus kurangi tidur. Kita ini belum melakukan riyadhah, kita ini belum menjadi pesuluk, belum menjadi seorang pejalan, ya. Kita ini masih apa? Kita ini masih pencinta dunia, makanya sangat sulit untuk beramal dengan rasa cinta. Kalau kita sudah menjadi seorang pesuluk, ibu sudah berniat, ya Allah saya ingin dekat denganmu, itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Setiap amal ibadah kita harus ibu niatkan karena Allah tidak ada karena yang lain-lain. Jangan mengharapkan yang lain-lain. Doa ibu karena apa? Harus ibu latih diri ibu. Ketika ibu berdoa bukan karena apa? Harus mulai latih hari ini. Ya Allah, saya berdoa kepadamu untuk apa? Hanya untuk bercakap-cakap denganmu. Ada yang lain. Terserah dirimu ya Allah. Sebab Allah itu apa? Fa'alul lima yurid. Allah itu apa? Allah itu berbuat semau yang dia inginkan. Fa'alul lima yurid. Anda nggak bisa mengatur Tuhan. Anda siapa mau mengatur Tuhan? Fa'alul lima yurid. Maunya Tuhan itu yang dia lakukan. Sekarang kita ini apa? Sekarang kita ini hanya ingin menyadarkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, ini diri saya, lakukan apa saja yang Engkau inginkan dan berikan yang terbaik ya Allah. Itu saja, dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Yang penting kita mau bersandar kepada Allah. Yakinkan itu. Terkadang kita ini apa ya, tidak yakin sama Allah. Ya Allah, kita ini terlalu jauh, kafir benar kita ini. Oh Allah, kafir benar. Kalau orang nggak yakin sama Tuhannya, itu mau dikatakan apa? Kan itu menerangkan kita itu jauh benar, jauh nggak yakin sama Allah. Allah udah bilang apa? Dirimu ada dalam genggamanku, aku sebaik-baik penjaga. Tapi kita tidak berani menyerahkan diri kita sama Allah. Sangat susah. Allahu Akbar. Kita belum bisa menjadi seperti Sayyidah Maryam. Allahu Akbar. Sangat susah bagi kita. Oke. Nanti kalau sudah seperti Sayyidah Maryam, nanti yang berikan sahur siapa? Allah yang berikan sahur. Nanti yang menyediakan sahur. Tapi itu ya saum apa ya? Ya saumnya saumul kalbu. Tapi bukan saum apa? Saumun nafs. Tetap ibu yang siapkan. Tetap ibu yang bangun. Ya bukan berarti ibu tunggu orang bangunkan. Oh, itu bukan Sayyidah Maryam itu. Oke. Oke, ada lagi? Gak ada? Kita tutup. Sudah jam 6. Saya rasa cukup ya. Insya Allah. Kita tutup dengan mengirimkan surat Fatihah, selawat kepada Rasulullah, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, kepada para aulia, syuhada, sholihin, kepada diri kita sendiri, keluarga kita, dan kepada orang-orang yang senantiasa kita cintai dalam hidup kita, dan orang-orang senantiasa menyakiti hati kita, yang membuat kita susah dalam hidup kita. Kita doakan semuanya dengan ada rasa sakit kepada siapapun juga yang mengecewakan hati kita, kita lepaskan. Kita harus berani untuk melepaskan semuanya. Kita ini bukan orang yang memiliki sesuatu, yang tidak ada untungnya bagi kita untuk memiliki sesuatu. Hakikatnya kita adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, dan kita harus berani untuk melepaskan. Harus berani melepaskan. Merugi bagi kita kalau kita tidak mampu melepaskan itu semua. Ya Allah, latih diri ini ya Allah untuk siap untuk melepaskan sesuatu apa yang selama ini terikat dalam diri hamba ya Allah. Dan buatlah diri ini untuk selalu terikat kepadamu ya Allah. Siap untuk bersandar kepadamu ya Allah. Siap untuk mentawakalkan semuanya kepadamu ya Allah. Hahuna ya Rabbi, inilah diri hamba ya Allah. Hamba dalam dirimu ya Allah. Silahkan ya Allah, terserah kepadamu ya Allah. Engkau mau melakukan apa saja kepada hamba ya Allah. Hamba pasrah ya Allah. Aslamtu billah ya Allah. Ya Allah, aslamtu bika ya Allah. Hamba taslim ya Allah. Hamba menyerahkan diri hamba kepadamu ya Allah. Latihlah diri ini ya Allah untuk bisa seperti Sayyidah Maryam yang sanggup untuk menerima apa saja yang Engkau berikan kepadanya ya Allah. Ya Allah, dan lembutkanlah hati ini untuk selalu siap menerima kondisi apapun juga yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, yang tidak berani untuk membantah ya Allah, yang takut untuk mengeluh ya Allah, yang hanya terus berzikir, memuji dirimu ya Allah. Kami ingin mendapatkan kondisi itu ya Allah. Latihlah diri ini ya Allah. Dengan bulan Sya'ban
terlebih lagi dengan bulan Ramadan nanti ya Allah, berikanlah keberkahan bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini di dalam hidup kami ya Allah. Demikian juga ya Rasulullah, syafaatilah diri kami ya Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulanmu ya Rasulullah. Kami datang berkunjung di bulan Sya'ban ini, tapi kami berlaku sebagai orang yang tidak beradab di bulan Sya'ban ini. Kami berlaku lancang ya Rasulullah. Kami telah berkhianat kepadamu di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah. Kami menjatuhkan kehormatanmu di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah. Sedangkan Sya'ban adalah rumahmu, Sya'ban adalah milikmu ya Rasulullah. Maafkan diri kami ya Rasulullah ketika kami tidak mampu menjaga adab di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah. Jangan lepaskan diri kami ya Allah ya Rasulullah dari syafaatmu ya Rasulullah. Dengan berkat Al-Fatihah dan salawat. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim.